Meski genderang perang melawan kejahatan korupsi telah digaungkan, kasus korupsi di Indonesia terus mengalami peningkatan. Sejak 3 tahun terakhir, kasus-kasus korupsi bahkan terus bermunculan dengan modus yang semakin beragam, dengan nilai kerugian negara mencapai triliunan rupiah. Menurut data Indonesia Corruption Watch atau ICW, sepanjang tahun 2013 terdapat 560 kasus korupsi. Total kerugian negara diperkirakan mencapai 7,3 triliun rupiah. Dari kasus-kasus yang ditangani lembaga penegakan hukum seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian itu, jumlah tersangka mencapai 1.271 orang, termasuk 13 kepala daerah dan 10 anggota DPR DPRD. Tahun 2014, tren tindak kejahatan korupsi tidak mengalami penurunan, bahkan mengalami peningkatan sebanyak 12%. Sepanjang tahun 2014, tercatat sekitar 629 kasus korupsi. Dari berbagai kasus tersebut, sebanyak 1.300 orang ditetapkan sebagai tersangka. Modus yang dilakukan para koruptor pun beragam, mulai dari suap, penyalahgunaan wewenang, hingga penyalahgunaan anggaran. Sementara kerugian negara mencapai lebih dari 5,3 triliun rupiah. Tren peningkatan kasus korupsi juga terekam sepanjang semester awal 2015. Merujuk temuan ICW, selama kurun waktu tersebut, terdapat 308 kasus korupsi yang berhasil disidik lembaga penegak hukum. Sebanyak 590 orang ditetapkan sebagai tersangka, sementara total kerugian negara diperkirakan lebih dari 1,2 triliun rupiah. Tingginya kejahatan korupsi ini selaras dengan peringkat Indonesia dalam hal indeks persepsi korupsi. Tahun 2014, Indonesia menempati posisi 107 dari 175 negara. Tahun 2015, peringkat Indonesia bahkan turun dan berada di urutan 117 dari 175 negara. Kita kembali di Liga Korupsi Indonesia, pemirsa. Kali ini kita akan bahas klasemen sementara Liga Korupsi Indonesia. Pemirsa, saat ini Duta Palma pemirsa masih kokoh di papan atas, bertengger manis di peringkat 4 klasemen. Tidak hanya jago mainin hutan, tapi juga jago gocek aturan. Kejaksaan Agung lagi-lagi menyita fulus dari Duta Palma Group. Bukan recehan, bukan juga uang kembalian swalayan pemirsa, tapi uang kotor yang mau ditaruh ke tempat pencucian. Pemirsa, jumlah sitaan mencapai 479 miliar rupiah pemirsa. Ditukerin koin cepet bisa tuh buat timbun Monas. Dan dengan sitaan terbaru itu total rampasan menjadi 6,8 triliun rupiah. Ditukerin receh lagi bisa ketimbun satu pulau. Bling-bling itu pulau. Uangnya macam-macam pemirsa, ada rupiah, ringgit, yen, dolar AS, Singapura, Australia, won Korea, sampai yuan. Sayang 1000 sayang pemirsa, koin jagat tidak terlihat di ruang ganti. Baik pemirsa, kita langsung saksikan dua anak perusahaan Duta Palma, PT Del Muda Perkasa dan PT Talu Kuantan Perkasa, ketahuan mau transfer dana ke Hong Kong. Sambutan yang meriah untuk Kejaksaan Agung. Belum sempat digagalkan pemirsa, sudah digagalkan. Ibarat baru pegang bola tapi langsung ditekel 2 kaki. Dan bersih tanpa pelanggaran. Gagal tuh titik kita. Capek juga jadi komentator ya. Duit sitaan itu langsung dipajang, ditumpuk rapi di atas meja, mirip uang hiasan mahar nikah. Kapus Penkum Kejagung bilang penting buat transparan ke publik. Karena sekarang banyak rakyat yang udah skeptis. Kalau nggak dikasih lihat, dikira ini kasus cuma digoreng doang. Padahal udah siap saji ke pengadilan. Kita lihat uangnya ini pemirsa. Kita lihat gambarnya seperti apa. Uangnya ditumpuk-tumpuk pemirsa. Panas tuh uang. Dikasih telur matang tuh di atasnya tuh.
Menanggapi duit 479 miliar rupiah, Duta Palma pasang tim pembela untuk menjaga lini pertahanan mereka. Handika Honggo Wongso, kuasa hukum Duta Palma bilang uang itu legal, hasil usaha. Tapi keputusan tergantung wasit di persidangan. Kita junjung fair play. Ini semua bagian dari kasus mega korupsi izin lahan sawit ilegal sejak 2004 sampai 2022 dengan total kerugian negara yang di persidangan disebut 78,7 triliun rupiah. Setara 10 jalan tol, 5.000 bangunan sekolah, dan masih sisa buat beli odading. Odading Bang Uye. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Dan sebagai rakyat kita cuma bisa berharap semoga ini bukan euforia sesaat, tapi awal dari revolusi dalam pemberantasan korupsi. Karena selain bikin rugi, korupsi itu nagih. Kayak suara samaran. Awalnya saya coba-coba. Lah kok enak? Besok saya coba lagi. Lah kok makin enak? Suara samaran. Kalau dibiarkan negara bisa bubar jalan. Rakyat udah capek disuruh sabar, disuruh maklum, disuruh move on, tapi nggak pernah diturutin. Rakyat cuma mau yang mencuri duit rakyat, nggak cuma ditangkep, tapi dibikin kapok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Tri Anggara dari kelas 17 3B07 dengan NIM 17235010. Akan membacakan artikel tentang korupsi di Indonesia, tantangan abadi dan harapan perubahan. Korupsi terus menerus menjadi bayang-bayang kelam di Indonesia. Meski berbagai upaya telah dilakukan, indeks persepsi korupsi atau IPK Indonesia masih menunjukkan adanya PR besar. Fenomena ini tidak hanya menghambat pembangunan ekonomi dan sosial, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Artikel ini akan mengupas lebih dalam tentang skala masalah korupsi di Indonesia, dampaknya, serta tantangan dan upaya yang dilakukan dalam memberantasnya. Skala dan data indeks persepsi korupsi di Indonesia. Transparansi Internasional atau TI secara rutin merilis IPK yang menjadi salah satu tolak ukur global. Pada tahun 2023, IPK Indonesia berada di skor 34 dari skala 100 yang mendapatkannya pada peringkat 115 dari 180 negara. Skor ini menunjukkan penurunan signifikan dari tahun 2020 yang berada di angka 37. Angka ini menandakan bahwa persepsi publik dan kalangan bisnis terhadap tingkat korupsi di sektor publik Indonesia masih sangat rendah. Penurunan ini seringkali dikaitkan dengan faktor-faktor seperti lemahnya penegakan hukum, kurangnya transparansi, dan masalah independensi lembaga anti korupsi. Dampaknya dari korupsi, ancaman multidimensi. 1. Kerugian ekonomi. Korupsi menyebabkan hilangnya potensi penerimaan negara, pembengkakan biaya proyek infrastruktur, dan inefisiensi alokasi anggaran. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan publik, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat justru mengalir ke kantong pribadi. 2. Kerusakan sosial dan moral. Korupsi merusak tatanan sosial, menimbulkan ketidakadilan, dan memicu kesenjangan. Masyarakat menjadi apatis serta kurangnya kepercayaan pada pemerintah. Etika dan moralitas luntur ketika praktik korupsi menjadi hal yang lumrah. 3. Hambatan pembangunan. Korupsi menghambat investasi, menurunkan daya saing bangsa, menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, serta adanya praktik balas budi yang dilakukan oleh pejabat. 4. Penegakan hukum. Korupsi juga merajalela di lembaga penegakan hukum yang mengakibatkan impunitasasi
pelaku korupsi dan sulitnya menciptakan efek jerah. Kasus-kasus besar seringkali hilang begitu saja. Tantangan dan upaya pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan kompleks. Politik dan oligarki. Jaringan korupsi seringkali melibatkan elit politik dan pengusaha, membentuk oligarki yang sulit dipecah. Intervensi politik terhadap proses hukum yang juga menjadi kendala serius. 2. Lemahnya integritas aparat, yaitu masih adanya oknum aparat penegak hukum yang terlibat korupsi mempersulit upaya pemberantasan. 3. Regulasi yang belum optimal. Meskipun sudah ada berbagai undang-undang dan peraturan, implementasinya masih sering tumpul. 4. Budaya korupsi. Sebagian masyarakat masih menganggap korupsi sebagai hal yang biasa atau wajar dalam berbagai transaksi ataupun layanan publik. Meskipun tantangan besar, berbagai upaya terus dilakukan. Salah satunya penguatan KPK dan reformasi birokrasi, pendidikan anti korupsi, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi. Korupsi di Indonesia adalah masalah serius yang memerlukan komitmen kuat dari seluruh elemen bangsa. Meskipun data IPK menunjukkan tantangan yang belum terselesaikan, upaya pemberantasan tidak boleh kendor. Peningkatan transparansi, penguatan integritas aparatur, penegakan hukum yang tanpa pandang bulu, serta partisipasi aktif masyarakat dalam kunci utama untuk mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi. Perjalanan ini memang panjang dan berliku, namun dengan sinergi dan keteguhan, harapan untuk menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel bukanlah sekedar mimpi. Sekian video dari saya.